Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wajahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Karena ketika iman itu terlepas dari diri kita, kemudian kita menghadap kepada Allah dalam keadaan kufur, na'udzubillah, maka pada saat itu ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah neraka kekal selama-lamanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya lalu kemudian meninggal dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu amalnya batal. Ulaika ashabun nar, mereka itu menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka bersyukur kepada Allah, di kesempatan ini kita masih dalam tetap keadaan iman dan Islam, dan kita senantiasa memohon kepada Allah untuk tetap di jalan hidayah, jalan yang lurus. Di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami untuk tetap berada di jalan yang lurus. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, uswah hasanah kita, rekomendasi Al-Quran untuk kita ikuti. Karena sesungguhnya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah, tidak ada yang bisa mutlak kita ikuti kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam, maka berikutnya adalah wasiat takwa, bagian dari rukun khutbah yang tidak boleh ditinggalkan. Para khotib terdahulu, para khotib hari ini, mereka semua melakukan wasiat takwa, karena ini adalah wasiatun khalidatun, wasiat yang kekal, yang senantiasa disampaikan oleh para khotib di setiap hari Jumat untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini, untuk kesempurnaan rukun khutbah, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada jamaah pada umumnya dengan firman Allah, wasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa di dalam Al-Qur'an untuk senantiasa bertakwa dengan sebenarnya, untuk senantiasa
kita dalam keadaan iman Islam sampai akhir hayat menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan ini, bulan Desember, liburan telah tiba. Biasa disebut oleh masyarakat kita sebagai liburan Natal dan Tahun Baru. Yang perlu kita perhatikan, kita sebagai umat Islam hendaknya di dalam liburan kita libur dengan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh agama kita. Karena sesungguhnya qad fassalalakum ma harrama alaikum, perkara yang haram sudah dirinci di dalam agama kita. Maka kita ketika melakukan aktivitas apa saja, pastikan aktivitas tersebut bukan aktivitas yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua adalah Natal. Kita mengetahui bahwasanya ini adalah perayaan umat beragama lain. Hendaknya kita memiliki sikap yang tegas. Kita tidak mengucapkan selamat kepada mereka, kita tidak melakukan perayaan Natal bersama dengan mereka. Sebagaimana hal ini sudah difatwakan oleh para ulama agar kita tidak melakukan ucapan selamat kepada mereka. Sebagaimana yang dicantumkan di dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 di dalam halaman 209 dan 210, bahwasanya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah memberikan fatwa tidak boleh bagi kita untuk melakukan perayaan Natal bersama dan dianjurkan untuk tidak mengucapkan selamat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, adamul ikrari alal kufri. Hendaknya kita tidak mengikrarkan ikrar kekufuran, wa adamur ridho bihi, dan kita tidak boleh ridho dengan kekufuran. Idzir ridho bil kufri kufrun, karena setuju dengan kekufuran sama dengan kufur. Karena itu kita tidak boleh setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Karena ini tidak sejalan dengan firman Allah, lam yalid walam yulad, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bahwasanya Allah itu zat yang maha esa, tempat kita semua untuk bergantung kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berputra, tidak melahirkan. Maka ketika kita mengucapkannya, ketika kita setuju kepadanya, maka sama saja kita telah melakukan kekufuran. Demikian pula yang perlu kita perhatikan, malam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahah madhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu atas kekafiran mereka, maka sungguh para ulama sudah ijma' bahwasanya telah kufur. Karena ketika kita menganggap semua agama itu sama-sama masuk surga, kita sudah mengingkari surat Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kemudian yang ketiga, Islam sudah menuntunkan kepada kita persoalan yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan ibadah dengan satu surat. Yang surat ini merupakan bimbingan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut sebagai surat Al-Kafirun. Di situ kita diperintahkan, Allah membimbing Nabi untuk mengucapkan la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini diperintahkan kepada Nabi agar mengucapkan kepada orang-orang kafir bahwasanya kita tidak menyembah atas apa yang mereka sembah. Meskipun diminta untuk bekerja sama, sehari menyembah Tuhan mereka dan sehari menyembah Allah, maka ini diperintahkan untuk menolaknya. Maka di akhir surat ini kemudian Allah firmankan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka dalam urusan agama itu hendaknya kita memiliki prinsip lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita tidak meyakini yang diyakini orang kafir juga tidak meyakini apa yang kita yakini. Ini adalah dua hal yang berbeda. Hendaknya kita tetap teguh dengan keyakinan kita, menjalankan tuntunan agama kita, tidak perlu mencampuri peribadatan umat beragama lain, tidak perlu ikut-ikutan dengan umat beragama lain. Tetapi ingat, di dalam urusan muamalah hendaknya kita tetap bersikap adil sebagaimana firman-Nya, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak melarang kepada kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka.
selama mereka tidak memusuhi kalian, selama mereka tidak mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Islam tetap memerintahkan kepada kita di dalam masalah muamalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kemudian juga yarhamuhu birahmatil ammah. Islam mengajarkan kepada kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang apa agamanya. Kaid amihi inja'a wasakyihi in atisha. Seperti memberi makan ketika mereka lapar, memberi minum ketika mereka haus, wa mudawatihi in marido, mengobatkan mereka jika mereka sakit. Demikian pula kita tidak boleh mengganggu mereka, mengganggu ibadah mereka. Adamu adhiyatihi fi malihi wa damihi wa irtihi. Tidak boleh mengganggu darahnya, tidak boleh mengganggu hartanya, tidak boleh pula kehormatannya. Karena Nabi pernah berpesan, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa mengganggu orang kafir dhimmi yang tidak memusuhi umat Islam, kelak akan menjadi musuh Nabi pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tahun baru. Sesungguhnya Islam itu tidak menolak kalender Qamariyah maupun kalender Samsiyah. Karena perhitungan Qamariyah maupun Samsiyah sama-sama diakui oleh Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, dan telah meletakkan pada orbitnya masing-masing agar kalian mengetahui bilangan tahun dan bulan untuk perhitungan. Ayat ini menjelaskan kepada kita perputaran matahari maupun bulan bisa dijadikan perhitungan. Tetapi persoalannya adalah ketika kita melakukan tabdzir, ketika kita menyia-nyiakan harta untuk merayakannya, maka itu termasuk perkara yang di dalam Al-Quran kita dilarang untuknya. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kalian menyia-nyiakan harta, karena sesungguhnya menyia-nyiakan harta itu termasuk teman-temannya setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridin yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikuatkan iman kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa di jalan iman yang lurus, di jalan Islam. Sebelumnya kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan para malaikatnya telah mendahului di dalam firman-Nya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa asri a'immatana wa wulata umurina wa inhum ala ta'tiyati amanatihim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bimasalah.